Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini sudah tahu kan artinya pajak? Iya. Barusan tahu kan? Nah, mau nanya ke Oke, pada gambar ini membahas tentang jabaran dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini saya akan membahas pada bab 2-nya saja, yaitu pendaftaran dan pelaporannya. Pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan di sini memiliki banyak bab ya kan. Nah, yang akan saya jelaskan tadi yaitu kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Pada subbabnya yaitu terdapat NPWP dan fungsi NPWP, subjek wajib dan daftar NPWP, kewajiban mendaftarkan diri bagi wanita kawin dan anak belum dewasa, kewajiban NPWP bagi warisan yang belum terbagi, tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP, tempat mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha, selanjutnya NPWP jabatan, ada juga jangka waktu pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP, serta dokumen persyaratan, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan yang terakhir yaitu penerapan NIK sebagai NPWP. Di sini ada yang tahu NPWP dan fungsi NPWP? Belum tahu kan? Bisa dilihat di sini pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, subjek wajib daftar NPWP yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya itu ada wajib pajak badan, dan ada wajib pajak warisan belum terbagi, serta instansi pemerintahan yang ditujukan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Kewajiban mendaftarkan diri bagi wanita kawin dan anak belum dewasa. Yang pertama, yang sudah menikah menggunakan NPWP suami jika menghendaki penggabungan pelaksanaan perpajakan, dan juga suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi. Untuk orang pribadi menggunakan NPWP sendiri jika hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, melakukan pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, menghendaki pemisahan pelaksanaan kewajiban perpajakan tanpa keputusan hakim, atau tidak terdapat pemisahan penghasilan dan harta, bercerai, menikah setelah suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, dan yang terakhir itu warisan telah selesai dibagi.
Selanjutnya, bagi anak-anak di bawah 18 tahun, ini menggunakan NPWP orang tua. Nah, termasuk ketika orang tua meninggalkan warisan yang belum terbagi sampai dengan warisan yang terbagi. Wanita kawin dan anak-anak yang belum dewasa dapat mengajukan permintaan percetakan kartu NPWP dengan menggunakan NPWP dan mencantumkan namanya sendiri. Di sini ada yang tahu WBT? Apa itu WBT? WBT ada yang tahu? Apa tuh? Nah, bisa dilihat pada slide-nya di atas. WBT itu warisan belum terbagi. Nah, untuk WBT menggunakan NPWP dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Apabila wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, wakil dari wajib pajak warisan belum terbagi wajib mendaftarkan diri pada KPP. Selanjutnya, untuk pendaftaran NPWP dan pengukuran PKP. Nah, ini bisa dilakukan secara elektronik maupun secara tertulis. Untuk melakukannya secara elektronik, dapat mengisi dan menyampaikan formulir, mengunggah atau mengupload salinan digital dokumen yang disyaratkan, mengisi dan menyampaikan formulir, melampirkan dokumen yang disyaratkan. Sedangkan untuk yang tertulis bisa langsung disampaikan langsung ke pos atau dengan jasa ekspedisi atau kurir. Selanjutnya, tempat mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. Wajib pajak yang meliputi orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan instansi pemerintahan ini memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selanjutnya, untuk NPWP jabatan, nah ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena sudah didaftarkan di kantor perpajakannya dengan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi untuk mendapatkan NPWP jabatan. Selanjutnya, jangka waktu pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP untuk orang pribadi itu paling lamanya akhir bulan berikutnya setelah penghasilan WP ke PTKP, 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Untuk badan paling lama 1 bulan setelah pendirian. Untuk instansi pemerintahan paling lama sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Untuk warisan belum terbagi paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah WPOP yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia. Untuk PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun dokumen persyaratannya untuk orang pribadi itu meliputi fotokopi KTP, fotokopi paspor untuk PNA. Untuk WBT itu syaratnya fotokopi NPWP, fotokopi akta atau surat
fotokopi KTP seluruh pengurus bagi WNI, dan untuk WNA itu memerlukan fotokopi paspor. Selanjutnya untuk yang di cabang ini memerlukan surat keterangan sebagai cabang atau surat keterangan penunjukan bagi BUT serta fotokopi KTP dan fotokopi paspor bagi WNA. Dan yang terakhir itu Filing Operation atau KSO. Nah, ini memerlukan fotokopi perjanjian kerjasama atau pendirian sebagai KSO. Selanjutnya itu fotokopi NPWP dan identitas diri pengurus. Selanjutnya kita memasuki pembahasan penghapusan NPWP. Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini melalui permohonan WP dilengkapi dengan dokumen pendukung ke tempat KPP tempat WP terdaftar. Untuk penghapusan NPWP ini memiliki beberapa kriteria. Nah, yang pertama itu orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Dan yang kedua, orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, orang pribadi yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PPKP. Yang keempat, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah yang tidak ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Yang kelima, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami yang kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Yang keenam, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP. Selanjutnya, yang ketujuh, warisan belum terbagi dalam hal warisan yang telah dibagi. Yang kedelapan, wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi pindah ke wilayah kerja KPP lain atau ditutup. Dan yang kesembilan, badan diikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ke-10, bentuk usahanya itu tetap yang dalam menghentikan kegiatan usahanya. Dan yang ke-11, instansi pemerintahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Yang ke-12, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Dan yang terakhir, ke-13, wajib pajak yang tidak lagi memiliki tempat kegiatan usaha berupa objek pajak PBB. Selanjutnya masuk materi pencabutan pengukuhan PKP. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain. Ini meminta permohonan WP dilakukan pemeriksaan dengan status PKP yang dicabut. Berdasarkan Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Selanjutnya, penerapan NIK sebagai NPWP ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP.
Nah, berdasarkan NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk dijadikan NIK, NPWP badan instansi pemerintahan dan orang pribadi bukan penduduk. Nah, untuk NPWP itu memiliki 16 digit angka. Selanjutnya NPWP cabang itu nomor identitasnya tempat kegiatan usaha atau NIPUK. Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, penduduk, dan NIK dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan serta wajib pajak instansi pemerintahan. Saat ini penerapan NIK sebagai NPWP masih terbatas dalam penggunaan akun DJP online, dan penerapan secara penuh akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Diatur dalam PMK 112, PMK 03 2023, PMK 136, PMK 03 2023. Tarik ngapungan itu udah jelas akan depan. Maksud basah. Ibu Apa tadi Bu? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelas Pak. Iya kelas tuh. Ya, apa ini aku baca tuh yang jelas. Aduh, udah habis ini. Udah. Oh, udah besok ya.